Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 silam akan segera kembali memasuki babak baru. Ia diketahui kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, sudah bersiap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Beberapa strategi untuk membebaskan Jessica Wongso juga tampak telah dipersiapkan dengan sangat matang. Untuk mengetahui beberapa persiapan-persiapan tersebut, maka inilah 5 persiapan Otto Hasibuan untuk memenangkan Jessica Wongso di PK kasus kopi sianida, versi Cumi Top 5. Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia telah siap mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk Jessica Wongso. Meski belum memberitahu tanggal pastinya, Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa ia akan mengajukan PK di minggu depan. Di sisi lain, Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, masih berpendapat teguh dan mempercayai bahwa Jessica Wongso yang meracuni Mirna Salihin di Cafe Olivier hingga menyebabkan Mirna Salihin meninggal dunia. Lantas, seperti apa persiapan Otto Hasibuan jelang PK Jessica Wongso? Dan seperti apa sudut pandang Edi Darmawan Salihin? Minggu-minggu ini kita sedang sibuk-sibuknya membuat PK untuk ini. Kami sedang berkomunikasi dengan para ahli yang mempersiapkan mengkonfirmasi tentang bukti-bukti PK kita. Harapan saya nih, mudah-mudahan tidak meleset di minggu depan ya, berarti lebih kurang 2 minggu lagi itu bisa kita ajukan PK-nya. Nanti kalau sudah kita ajukan, kita akan beritahukan. Karena sudah banyak yang menantikan kasus ini, betul ya. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Ya memang pasti nggak ngaku. Jadi di dunia ini, taruhlah ya, ada 10 kejadian kayak begini, diracun pakai cyanida di coffee shop atau di apa, nggak bakal ngaku. Orang dia pengecut, dia cemplungcet gitu, selesai. Jelang PK yang rencananya akan diajukan pada minggu depan, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, ternyata telah menyiapkan novum atau bukti baru dan saksi ahli yang akan dihadirkan di persidangan nanti. Ya, dengan novum dan saksi ahli tersebut, Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa ia yakin Jessica Wongso akan dapat dibebaskan dari jerat hukumannya. Lantas, novum apa yang telah dimiliki oleh Otto Hasibuan? Dan siapakah saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan? Oh, banyak sekali. Ya, banyak sekali, ada novum ya. Kita sekarang ini sedang sibuk-sibuknya nih, tim kita bekerja, para ahli. Kita kan kalau membela kasus kan kalian tahu caranya kan, kita kan nggak mau sembarang. Semua bukti, dokumentasi, expert, semua kan kita siapkan ya. Mudah-mudahan bisa menolong Jessica ya, supaya dia bisa bebas kembali. Saya yakini dengan akal pikiran saya yang Tuhan berikan pada saya dan pengetahuan saya yakini dia tidak bersalah. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia tidak bersalah. Karena saya punya prinsip dasar, seseorang yang tiba-tiba mati di jalan sana atau di restoran sana, kita bisa katakan dia mati karena sianida, karena racun, padahal tidak diotopsi. Tidak mungkin itu. Kalau ada orang mati tiba-tiba, untuk bisa mengetahui sebab matinya harus otopsi. Kalau tidak otopsi, itu namanya kepala dukun, itu namanya itu, ya kan? Dukun aja nggak bisa, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu, ya. Tapi secara hukum tidak bisa. Jadi saya yakin betul itu. Kemudian Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu. Ya kalau bisa, toh Mirna udah nggak ada, ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini. Hukum yang sudah begini bagus berjalan, itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix
Ya, Netflix itu nggak benar. Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi, aduh gimana ya saya ngomongnya ya. Detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Oto, izin Pak Oto, dia sudah inkrah di pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim, semuanya no dissenting opinion, menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu, dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi. Ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Oto. Izin Pak Oto, maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Oto bela, leave the case. Saya hormati Pak Oto masih. Oto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, sangat berharap Mahkamah Agung memberikan atensinya terhadap kasus kopi sianida. Ya, menurut Oto Hasibuan, putusan Mahkamah Agung sangat berpengaruh dalam penetapan status Jessica Wongso. Lantas, pengaruh apa yang dimaksud Oto Hasibuan? Saya berharap Mahkamah Agung berani membuat putusan yang bersifat landmark. Mengatakan bahwa seseorang yang mati tiba-tiba tidak karena sakit, maka tidak boleh dinyatakan dia dibawa ke pengadilan kalau tidak dilakukan otopsi. Itu putusan yang saya harapkan dari Mahkamah Agung. Putusan yang bersifat landmark. Dan itulah yang saya ajarkan di fakultas-fakultas, ya, yang saya mengajar di perguruan tinggi, itu saya ajarkan dan saya harus berjuang. Nah, terus otopsi. Otopsi memang bukan part ya, jadi bagian bawah sudah selesai, diambil semua isi-isinya, ya, ketemu cyanida 0,2, betul tidak mematikan, tapi asal Pak Oto ketahui, izin Pak Oto, saya minta maaf kalau saya salah, dia minum itu kurang lebih 20-25 gram cyanida yang saya bilang anak gajah mati, itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut krim plat krim itu cyanida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Lumisanti, istri saya. Polisi itu kan dia bekerja sampai P21 udah gitu selesai. Makanya kenapa Pak KM, Krisnamukti dan kepolisian tidak ada bicara lagi. Udah bukan ranah mereka. Makanya saya bicara nih atas nama Polri supaya saya jelaskan ini secara detail. Saya tadi udah nggak mau keluar di TV tapi kepaksa ya. Supaya Pak Oto nanti datang waktu PK itu tidak salah. Dalam sidang PK yang digelar nanti, Oto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, mengungkapkan bahwa Jessica Wongso akan dihadirkan di tengah persidangan. Oto Hasibuan menceritakan betapa sumringahnya Jessica Wongso saat mendengar kabar bahwa keadilan untuknya akan segera diperjuangkan. Lantas, seperti apa kondisi Jessica Wongso saat mendengar kabar terkait PK yang akan segera dimulai? Kondisinya dia baik, sehat, dia badannya tetap slim ya. Tapi dia selalu tanya itu kapan gitu ya. Tapi setelah kita sepakati mudah-mudahan ya. Saya juga tidak mau mengecewakan dia. Ada kasus Vina, kalau dia dengar di media, kok Pak Oto meninggalkan saya tidak mau itu. Dan saya tidak akan pernah tinggalkan Jessica. Nanti di persidangan di PK-nya nanti kan kita kan terbuka. Jessica kan akan dipanggil juga nanti kan. Akan hadir, dia akan coba kita lihat. Berbagai persiapan jelang PK tampak telah dipersiapkan dengan matang oleh Oto Hasibuan. Dan Oto Hasibuan mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan keadilan Jessica Wongso. Lantas, apa alasan Oto Hasibuan rela menjadi garda terdepan Jessica Wongso? Kasus Jessica saya sudah menganggap ini hutang profesi saya. Ini hutang profesi saya yang seumur hidup saya tidak akan mungkin saya lupakan. Kalau dia dinyatakan tetap bersalah, saya tetap akan sedih sekali, hutang saya.
Jadi kalau bisa dia bebaskan, mudah-mudahan Tuhan menolong dia gitu.